Sore ini saya akan menjelaskan ada beberapa faktor tentang pertumbuhan tanaman jagung yang sudah berumur 30 hari setelah tanam. Nah, ini beberapa penampakan pertumbuhan tanaman jagungnya yang saya tanam. Nah, teman-teman, jadi di tengah situasi yang panas ini, terik matahari yang cukup panas, tentu semua tanaman, tidak saja jagung, semua tanaman membutuhkan suplai nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan jagung tersebut atau pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, di depan teman-teman ini jagung yang sudah berusia 30 hari setelah tanam dan mendapatkan kekeringan akibat dari cuaca panas yang cukup lama. Dalam perkembangannya, tanaman jagung yang saya tanam ini awalnya kena panas karena saya tanamnya pagi, kena panas sampai pertumbuhannya berapa kali kena hujan cuman sekitar 2-3 hari. Setelah itu kena panas sampai sekarang, sehingga pertumbuhannya juga tidak merata. Ada yang mati, ada yang tidak tumbuh. Nah, faktor-faktor itu sebenarnya bukan cuma karena panas ya teman-teman, tapi karena ada beberapa faktor yang akan saya jelaskan di sini sesuai dengan perkembangan pertumbuhan tanaman. Misalnya faktor yang pertama itu benih yang kita tanam, karena kita beli di toko yang kemasan kecil. Ketika kita awal tanam itu dimakan semut, dan karena saya tanam pagi tidak siram sekitar 2 hari, akhirnya ada beberapa yang tidak sport, ada beberapa yang tidak berkecambah dan bertumbuh, sisanya berkecambah. Yang kedua adalah faktor yang kedua, yaitu faktor ketika tidak disiram air, sehingga walaupun sudah ditutup oleh media tanam ketika kita melakukan penanaman awal, tapi karena tidak kena air, airnya lambat untuk pertumbuhan. Yang ketiga, faktor lainnya ada 2, karena di sini aku memberikan mulsa organik, sehingga ayam tetangga itu seringkali datang ke sini kalau kita sempat tidur siang istirahat, seringkali acak-acak dibongkar ini mulsa organik, dicari mikroba yang bisa dia makan, cacing atau apa yang bisa dia makan ayam tetangga itu. Akhirnya tanaman jagung yang baru sprout, baru tumbuh itu tidak bisa berkembang karena perakarannya itu diacak oleh ayam, sehingga yang lain tidak sempat diacak oleh ayam, yang beberapanya sempat diacak oleh ayam. Nah, yang keempat itu kucing peliharaanku, karena aku kan miara kucing di sini, sehingga kucing seringkali membuang kotorannya di perakaran jagung. Nah, dengan umur 30 hari ini teman-teman bisa lihat, misalnya di antara pertumbuhan jagung yang ada di sini, ada yang pertumbuhannya sudah tinggi 30 hari, batangnya juga sudah besar ya. Ada yang pertumbuhannya masih kecil, kerdil ya.
stagnan ini sampai ke atas. Ini ada pertumbuhannya kecil. Nah, ini yang menyebabkan pertumbuhannya tidak merata. Di sini juga yang tidak merata ini. Tapi sebagiannya sudah besar. Seharusnya umur 30 hari jagung-jagung yang tadi itu sudah harus tumbuh seperti ini. Tumbuh besar seperti ini. Nah, dalam berkebun secara organik itu, tani organik memang merekomendasikan di dalam menanam tanaman secara organik, kita petani organik tidak menanam satu jenis tanaman, tapi beberapa jenis tanaman. Karena tujuan kita yaitu setelah kita panen, kita masih bisa memanen tanaman yang lain. Beberapa jenis tanaman itu tidak saja satu yang kita tumpang sari, apakah jagung ditumpang sari dengan sayuran yang lain atau jenis tanaman yang lain. Nah, di sini saya banyak tumpang sari dengan tanaman-tanaman kayak bunga-bungaan segala macam dan beberapa jenis tanaman. Tujuannya agar kita memberikan pelindung bagi tanaman kita jagung, tanaman utama jagung, dan juga pelindung bagi tanah. Karena dalam musim panas itu mikroba atau mikroorganisme, organisme yang ada di dalam tanah itu tidak boleh terlalu sering kena sinaran matahari yang cukup panas. Mikroba seperti kehidupan makhluk hidup yang lain, dia membutuhkan kelembaban tanah, dia membutuhkan nutrisi. Karena mikroba itu membutuhkan oksigen, membutuhkan air, membutuhkan nutrisi, sehingga dalam pertanian organik kebutuhan untuk menanam beberapa jenis tanaman di lingkungan kebun kita itu sangat penting, karena tanaman-tanaman itu bisa menjadi cover crop atau tanaman pelindung bagi tanah, terutama tanaman pelindung bagi mikroba, tanaman pelindung bagi organisme. Dan juga kita sering memberikan mulsa organik dari bahan-bahan organik yang kita bersihkan di kebun, kita cacah, kemudian kita kasih seperti ini bahan-bahan organik. Sehingga kalaupun di musim panas, tanaman-tanaman itu tidak mudah terserang oleh sinaran matahari yang cukup panas. Kemudian tanah itu tidak mudah pecah oleh akibat karena sinaran matahari. Mikroba juga memiliki rumah yang cukup terlindung oleh tanaman-tanaman cover crop itu. Nah, kompos merupakan salah satu bahan fisik yang tentu menjadi nutrisi, menjadi energi bagi kehidupan mikroba, makanan tambahan, unsur hara tambahan bagi kehidupan mikroba, mikroorganisme. Sehingga dalam upaya untuk mengatasi itu, kita memberikan yang terbaik untuk tanah, memberikan yang terbaik untuk tanaman. Karena kompos itu sangat-sangat penting dibutuhkan oleh tanah, terutama petani organik, maka kompos yang poros, yang teksturnya poros, itu membuat mikroba mendapatkan ruang oksigen untuk bertahan hidup di situ walaupun curah hujan atau curah panas yang begitu ekstrim. Berbeda dengan teman-teman pekebun konvensional kimia sintetis, mereka jarang menanam tanaman yang berjenis-jenis tumpang sari, berjenis-jenis tanaman. Apalagi kalau sudah ada pikiran tentang bisnis, mengejar uang, mengejar bisnis dalam berkebun, mereka akan menanam satu jenis tanaman dan dikasih pupuk kimia sintetis, tidak ada mulsa organik. Yang terpenting tanaman itu bisa tumbuh subur karena orientasinya adalah bisnis. Nah, kami tidak. Kami menanam dalam sistem menanam yang tidak satu jenis tanaman. Oleh karena itu, saya mengupdate video singkat ini tentang pertumbuhan jagung. Jadi ini baru sekali pemberian, baru 2 kali ya. Umur 1 minggu setelah tanam dan umur 2 minggu setelah tanam, baru 2 kali pemberian POC, pupuk organik cair.
Yang terakhir saya memberikan POC gabungan, 4 POC gabungan yang saya kasih ke tanaman itu, beberapa jenis tanaman yang saya kasih. Jadi penampakannya seperti ini. Mulsa organiknya juga sudah mulai mengering karena kena matahari. Asal teman-teman kalau merokok jangan di sini, atau kalau sempat bermain api jangan di sini karena mudah terbakar nanti musim panas. Ini saking keringnya, ini aku timbun ya, aku pembumbuman dengan tanah, tapi di bawahnya sudah aku berikan kompos. Jadi kompos yang kita berikan kepada tanaman itu kita harus juga menutup dengan mulsa organik atau dengan tanah, karena mikroba tidak boleh terlalu terkena panas matahari yang cukup menyegat, yang cukup panas, bukan cukup menyegat, sorry ya, cukup panas. Tapi setelah ini kita harus memberikan kompos. Nanti besok atau lusa ada kesempatan saya akan memberikan kompos di situ, di tanaman jagung yang ada itu sampai di sana ya. Nanti saya memberikan kompos dan saya akan memberikan POC untuk beberapa jenis tanaman jagung yang sudah perkembangannya ini. Jadi itulah beberapa faktor pertumbuhan jagung dan manfaat cover crop, manfaat kompos, manfaat POC, manfaat mulsa organik yang saya jelaskan singkat di video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Silakan ambil manfaatnya, silakan like, komen, nyalakan notifikasinya biar mendapatkan info-info terbaru dari saya tentang pengetahuan dan pengalaman berkebun secara organik. Juga bisa subscribe kalaupun mau membantu, dan kita saling belajar dalam berkebun, belajar sama alam dan belajar sama apa yang tumbuh di atas. Ini juga karena memang kekurangan air dan kekurangan nutrisi, makanya kakak-kakaknya itu atau saudara-saudaranya sudah besar, ini masih kecil. Ini nanti saya coba kasih beberapa POC dan kompos atau dikasih air, karena ini kupikir kekurangan air ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dalam perkembangan video-video berikutnya.